Minggu ini bakal ada Super Sunday antara Arsenal berhadapan dengan Tottenham dan kedua tim ini masih sama-sama belum terkalahkan. Iya, ini kesempatan terbaik buat Tottenham untuk bisa meraih hasil menghadapi Arsenal ya. Walaupun memang Arsenal juga masih unbeaten, tapi mereka sepertinya tidak tampil secair di musim lalu. Dan kadang-kadang derby itu nggak ditentukan bahwa lu adalah tim yang kaya, ini yang lebih miskin, atau lu tim juara, ini tim nggak juara. Tapi kadang-kadang gengsi itu bisa memberikan motivasi lebih. Balik lagi di Kick and Runs, masih bareng gua, Pedri. Ganti-ganti dah. Sekarang ya ini masih ditemani oleh Bung Adiani dan Bang Bes yang comeback lagi. Mudah-mudahan bisa terus. Nggak apa-apa deh ganti-gantian Bung Supri juga. Bung Supri lagi kerja juga soalnya di sono. Nah, minggu ini bakal ada Super Sunday antara Arsenal berhadapan dengan Tottenham. Dan kedua tim ini masih sama-sama belum terkalahkan. Ini bakal jadi duel sengit di London Utara. Ini bakal pecah banget dan pertandingan akan berlangsung pada Minggu 24 September 2023 jam 8 malam. Ini prime banget jamnya, emang udah disediain buat lu pecinta sepak bola. Arsenal berhadapan dengan Spurs, sama-sama lagi di tren bagus. Nih dulu nih, rajanya Liga Inggris. Gimana nih menurut Bung Adiani nih? Iya, ini kesempatan terbaik buat Tottenham untuk bisa meraih hasil menghadapi Arsenal ya. Walaupun memang Arsenal juga masih unbeaten, tapi mereka sepertinya tidak tampil secair di musim lalu. Masih banyak kendala-kendala di lapangan dan juga Mikel Arteta yang coba bereksperimen dengan beberapa twitch di formasinya dan juga situasi di penjaga gawang yang menurut gue nggak menolong sih. Karena ini keadaan yang mungkin Arteta berupaya untuk terlalu pintar untuk dirinya sendiri karena dua nomor satu tidaklah ideal, kemudian juga Ramsdale yang sebenarnya tidak membuat kesalahan apapun di musim ini, tampil cukup konsisten. Mungkin laga menghadapi Fulham ada sedikit shaky lah, tapi kita tidak bisa hanya melihat dari situ aja gitu kan. Pertandingan tersebut yang membuat David Raya masuk menjadi pilihan utama. Tapi kalau sekarang Raya masuk, itu juga sangat masuk akal karena menurut gue statistically Raya adalah penjaga gawang yang lebih baik ketimbang Ramsdale dari stats musim lalu, dan juga bagaimana distribusi bola dia kan mirip-mirip juga nih dengan apa yang coba dikembangkan oleh Pep di City, Ten Hag di Manchester United. Kali ini Arsenal pengen punya juga penjaga gawang yang bisa nyaman dengan possession, bisa berkoneksi dengan lapangan tengahnya, dan bisa juga memegang kendali untuk umpan-umpan direct menuju sektor depan. Jadi variasinya coba diperbanyak oleh Mikel, tapi apakah itu nyaman untuk Ramsdale kan belum tentu. Jadi keadaan di locker room akan sangat tricky ya bagi seorang pelatih untuk bisa menjaga Ramsdale, apalagi juga kiper Inggris juga kemarin menghadapi Scotland dia juga main gitu kan. Warga lokal. Jadi ini keadaan yang cukup menarik ya. Kalau kita melihat dari tactical twitch-nya mungkin dengan sempat memainkan Partey di sisi kanan, itu juga opsi-opsi yang sangat baik untuk nantinya. Down the stretch, Mikel tidak ingin lagi mengulangi kesalahan di musim lalu kan. Dengan banyaknya kekacauan yang terjadi dengan cedera pemain dan para pemain yang masuk tidak sesuai dengan harapan dia tampilnya gitu kan, dan fleksibilitas taktik juga cukup frigid, dan ini coba dirubah oleh Mikel di awal musim tapi untuk masuk ke laga menghadapi Tottenham punya menurut gua satu keadaan yang lebih baik dengan kembalinya DNA penampilan Tottenham sesuai dengan keinginan dari supporter juga. Jadi di antara tribun, pelatih dan pemain semuanya lagi menyatu nih. Lagi harmonis. Ini yang tentunya akan menjadi satu senjata juga yang bisa menyulitkan Arsenal untuk bisa meraih poin penuh. Nah, itu kalau Arsenal bilang bolehlah kalah sama tim-tim lain, tapi jangan sama Spurs. Nah, lu gimana Bang Bes ngelihat London Utara nih? Di mana-mana derby itu selalu panas, Vim. Dan kadang-kadang derby itu nggak ditentukan bahwa lu adalah tim yang kaya, ini yang lebih miskin, atau lu tim juara, ini tim nggak juara. Tapi kadang-kadang gengsi itu bisa memberikan motivasi lebih. Dan disinilah saat yang paling penting mungkin buat Spurs yang ya kemungkinan juara Liga Inggrisnya kecil ya, tapi buat ngalahin Arsenal masih mungkin banget. Jadi pertandingan yang sangat penting, prime time juga lu udah bilang, dan dua-dua tim ini, dua-duanya investasi besar musim ini. Kalau kita sedikit masuk ke Spurs, karena Arsenal udah dibahas cukup banyak, Spurs kehilangan striker yang biasanya nyetak gol buat mereka, Harry Kane. Dijual dengan harga 100-an juta. Dan mereka udah spend 200-an juta untuk mengganti sosok Kane, tetapi mereka nggak beli striker. Yang mereka ganti, mereka nambah gelandang serang, Maddison, terus mereka nambah center back, mereka nambah back kanan juga. Penjaga gawang juga ya? Penjaga gawang juga dari Liga Italia. Istilahnya mereka dengan uang 100 juta itu nombok 100 lagi. Mereka ingin membangun tim yang lebih kompetitif. Dan itu terbukti sekarang. Poin Arsenal sama Spurs berapa? Sama kan? Cuman kalah di agresivitas. Jadi hati-hati sekarang menurut gua Arsenal
mereka juga nggak bisa meremehkan Spurs. Ya. Walaupun Arsenal secara agresivitas lebih bagus, gol lebih banyak, tetapi kita lihat Spurs ini dia lebih bermain lebih pragmatis, lebih counter. Dan tentunya sekarang jangan lupa, mereka memang nggak beli nomor 9, tetapi nomor 9 mereka itu adalah orang Korea, Heung-min Son. Son bisa, iya bisa Ya jadi. kan? Terus juga mereka masih punya Richarlison di situ yang bisa Iya. jadi kejutan. Yang sudah menciptakan gol. golin Pemain dia. yang moody, ya kan? Dan dari segi permainan nggak jauh berbeda dari musim-musim sebelumnya. Mungkin pelatih ini cuman menambahkan apa yang kurang-kurang aja dari segi pemain, dan tentunya bisa jadi pemain kejutan. Menurut gue ini adalah James Maddison. Ya. Yang sebelumnya ketika dia main di Leicester City, digadang-gadang bakal jadi pemain top segala macam, akhirnya nggak keluar-keluar dari Leicester City, dan akhirnya keluarnya ketika udah degradasi timnya, dan sekarang dia membuktikan bahwa di Spurs ternyata somehow dia juga punya kualitas, dan ini bisa jadi pembeda menurut gua. Nah, itu dia bisa jadi pembeda. Tapi menarik nih kita bahas Spurs nih. Spurs nih sekarang dilatih sama namanya kan agak susah nih. Coba. Ange Postecoglou. Aduh, salah tuh kayaknya tuh. Ange Poste siapa ya Bung Adi nih? Ange Postecoglou. Tetap susah disebut, udah diajarin juga Postecoglou. Nah, ini kan dia kemarin seringnya itu 4-2-3-1 gitu kan. Nah, ini karakternya emang Spurs tuh emang dilatih sama yang nggak terlalu mentereng gitu kali ya, atau kayak gimana tuh? Ya sebenarnya Daniel Levy coba untuk bisa mencari pelatih terbaik untuk Tottenham. Tapi kan ketika dengan Jose dia gagal, ketika dengan Conte, ini semuanya proven winner di tim lain gitu kan. Tapi Conte juga sepertinya tidak berani memainkan, mungkin dia melihat level para pemain Tottenham yang menurut dia mungkin tidak sesuai dengan ketika dia di Juve, ketika dia di Internazionale dan Di Chelsea Chelsea bahkan gitu kan. Dia melihat harus bermain lebih konservatif dan tidak proaktif. Sedangkan Ange Postecoglou semenjak preseason ini merubah mindset para pemain. Mereka start front foot. Kalau musim lalu Tottenham startnya pasti ketinggalan 2 gol dulu, mereka coba kejar 2-2 atau 3-2. Tapi kan itu nggak bisa terjadi setiap minggu, dan itu menjadi batu sandungan bagi Conte yang akhirnya dia kehilangan pekerjaannya. Kalau Ange punya satu pemahaman, pengertian yang lain, Ange juga seorang pemenang di Brisbane Roar. Dia menjadi pelatih yang bisa membawa 3 titel beruntun bagi Brisbane Roar. Kemudian dia pindah ke Yokohama F Marinos, Liga Jepang. juga sukses. Kemudian ke Celtic juga sukses. Juara ya, Om? Juara. Di Sekarang Timnas juaranya juga dia. sukses. Siapa pelatih di Liga Inggris sekarang pernah juara Liga Jepang? Nggak ada kan? Jarang ya, Dulu Arsenal sempat, ada. tapi itu juga nggak juara. Berarti ini adalah prestasi yang ya sulit disamakan sama Erik ten Hag atau siapapun, karena mungkin bukan buat diketawain, Pip, karena ini adalah level kompetisinya pasti berbeda, pemain-pemainnya juga berbeda, dan akhirnya dia berhasil mendapatkan sesuatu dari situ, dan akhirnya bisa pindah ke Celtic. Itu adalah sesuatu hal yang nggak gampang, dan jangan lupa somehow kawan ini bukan pelatih Eropa, dia pelatih Asia. Hitungannya, Australia. Iya. Ya Australia. Tapi sebenarnya ini cukup bikin kaget juga ya. Spurs tiba-tiba mainnya bagus, sudah tertata. Tapi kalau kita melihat perjalanan karir dari Ange Postecoglou yang gue juga sebenarnya tahu betul, tidak heran dengan apa yang dia bisa tampilkan untuk Tottenham. Oleh karenanya ketika dia pindah dari Celtic kan para fans Celtic juga sangat sedih karena apa yang sudah dia berikan untuk memutus dominasi dari Glasgow Rangers, kemudian juga prestasi yang luar biasa di Liga Scotland dan membawa juga Celtic kembali ke Champions League gitu kan. Ini juga keadaan-keadaan yang sebenarnya menjadi keunggulan dari Ange Postecoglou dengan sepak bola. Dulu kalau di Brisbane, orang Brisbane bilangnya ini Barcelona. Karena dengan tiki-takanya, dengan passing game-nya, dengan agresivitas dari lapangan tengah. Dan itu yang dia buktikan di Tottenham, bagaimana hidupnya lapangan tengah, variasi yang kaya di sana. Maddison menjadi pemegang kunci peranan yang luar biasa. Son Heung-min yang sekarang perannya sebagai kapten juga menjadi lebih dewasa. Dan Pedro Porro bahkan yang di musim lalu mengecewakan juga menjadi key player. Cuti Romero bisa menemukan lagi sentuhannya. Pergerakan dari sisi kanan menuju ke dalam. Kulusevski ditopang di sini juga ke sini bagus sekali. Richarlison yang sempat mengalami gangguan bahkan psikologis gitu kan. Sekarang juga sudah bisa menemukan harapannya adalah momentum untuk bisa membawa dia menciptakan gol demi gol lagi. Jadi semuanya sangat positif, semuanya menuju ke Tottenham yang diinginkan cara bermainnya oleh para supporter, dan ini kembali kesempatan terbaik buat mereka. Juga lo harus ingat, Bung Adi udah bilang nih, musim lalu mereka ketinggalan 2, akhirnya 2 sama. Dan setiap tahun, setiap match itu selalu Harry Kane cetak 2 gol, 3 gol, akhirnya jadi top skor. Tetapi tetap Spurs nggak masuk 4 besar, Spurs peringkat 8 musim lalu, dan musim ini berbeda akhirnya, Pip. Mereka lebih kuat di daerah pertahanan, kipernya pun gue ngeliat lumayan bagus ya.
Dan kita lihat juga musim ini yang bisa menguntungkan Spurs ketika melawan Arsenal di pertandingan berikutnya adalah mereka peringkat 8 musim lalu, artinya mereka nggak main di Eropa. Nah ini mereka bisa save baterainya 1 minggu buat persiapan hanya untuk 1 game, sedangkan Arsenal mereka harus prepare buat 2 game dalam 1 minggu, misalnya lawan PSV, terus mereka harus recovery cepat segala macam buat ngelawan Spurs. Tentu ini lama-lama mentalnya bakal terkuras, sedangkan Spurs mentally, physically lebih ready. Nah itu dia, tapi kalau kita bahas itu udah lumayan kebentuk, dan waktu itu gue juga nonton Spurs Barcelona tuh juga bagus banget, Spursnya tuh bisa mendominasi juga. Berarti apa yang harus diwaspadai sama Arsenal nih? Mungkin ada lemah dikit di mana Arsenal gitu yang harus diwaspadai ketika berhadapan dengan Spurs? Duel ini tengah. Tengahnya. Karena andalan Arsenal adalah kaptennya sekarang. Pembelian terbaik sepanjang beberapa tahun terakhir dengan harga yang tidak mahal. Biasanya sekarang berapa, Bung? Harga 120, 100. Declan Rice berapa? Yeah. Tapi Odegaard dibelinya berapa, ya kan? Dan ini apakah dia akan punya cukup banyak ruang untuk bergerak? Karena Spurs juga pakai double pivot di bawah. Ya, dan mereka juga ada James Maddison yang bergerak kurang lebih mirip-mirip. Menurut gua dia punya kriteria dengan Odegaard. Jadi duel lini tengah, 2 double pivot sama 1 nomor 10 sama 2 nomor 10 bakal berduel. Siapa yang memenangkan duel lini tengah? Menurut gue dia yang bakal memenangkan pertandingan. Wah, itu dia seru. Tapi kita lihat dulu ini dari 6 pertandingan terakhir Liga Inggris, Spurs minimal cetak 2 gol. Wah, itu rasionya minimal Ya itu cetak 2 kembali gol. kepada tadi lapangan tengah dan bagaimana Yves Bissouma sekarang menjadi pemain yang luar biasa. Two-way player ya, defensively dia solid, tapi juga ketika dia retain possession bola sangat rapat menuju kotak penalti lawan. Kita lihat kan bagaimana bermain narrow di lapangan tengah, kemudian mencekik lawan dengan cepat lagi mendapatkan possession di area dekat kotak penalti. Ini yang membuat gol demi gol Tottenham juga cukup mudah mereka ciptakan. Ini yang harus menjadi keadaan yang diperhatikan oleh Declan Rice dan juga pemain lainnya di lapangan tengah Arsenal yang akan mendapatkan begitu banyak kesulitan dari para pemain Tottenham. Ya, tapi kalau memang dari segi fisik ya, itu kan tadi Bang Bes juga bilang midweek main Liga Champions, sekarang ketemu gitu kan sama Spurs. Berarti hampir kira-kira bisa nih dieksploitasikan lumayan juga tuh. Partey, masih Odegaard juga, Havertz juga kadang-kadang ke tengah. Berarti benar-benar lini tengah tuh yang jadi lemah Arsenal. Rice kan juga lagi bagus-bagusnya tuh. Bukan lini lemah, Vip, tapi lebih ke arah duel di lini tengah yang siapapun yang memenangkan duel di lini tengah itu mereka akan memenangkan bola, akan punya menguasai lebih banyak bola karena dua-dua tim ini kan pengen pegang bola. Dan Arsenal kita tahu muridnya Pep ya kan, orang yang kalau Pep istilahnya nggak ada nih besok yang gantiin, gue cuma bisa ngelihat adalah seorang Mikel Arteta. Tinggal dicukur aja rambutnya ya kan. Ini bisa jadi penerus dan gaya mainnya udah mirip-mirip dengan inverted fullback yang masuk jadi gelandang apa segala macam, mirip banget dengan City. Bedanya cuma pemainnya. Bahkan Zinchenko pun diambil dari City, dikasih City, Gabjes segala macam. Itu kalau Ederson bisa dijual mungkin diambil. Pokoknya tim Phil Foden mungkin kalau jarang main mau dijual diambil pasti sama Arsenal. Pokoknya pilihannya kalau nggak Arsenal, Barcelona tuh keluarnya di situ tuh. Tapi kalau lini tengah dari Arsenal ini ada Jorginho sampai sekarang juga belum kelihatan yang menonjol banget atau menjadi ketergantungan banget. Ini sejauh ini gimana tuh Jorginho di tangan Arteta? Kembali man management dari Arteta juga akan diuji dengan banyaknya dia mengambil resiko dengan mendatangkan bintang-bintang di satu posisi, ada 2-3 pemain di sana. Tidak hanya penjaga gawang tapi juga lapangan tengah. Tapi kan kalau kita melihat Declan Rice menurut gue pribadi adalah salah satu gelandang paling komplit, paling lengkap dan wajar dengan harga mahal karena dia mirip dengan Moises Caicedo di posisi itu, bisa bermain kembali two-way player. Ketika di press dia sulit sekali untuk bisa di press, dan ketika memegang bola dia bisa mengendalikan flow. Ini yang menyebabkan dia dan Moises Caicedo harganya triple digit gitu kan. Karena pemain-pemain lain hanya bisa satu tugas untuk di gelandang bertahan, tapi ini 2 pemain istimewa. Jadi pilihannya tentunya sangat mahal karena kalau Rice kenapa-napa, cadangannya adalah Jorginho yang juga pengalamannya terutama dan ketenangannya di lapangan tengah. Penaltinya Ada penalti loncat. Ini adalah satu sosok yang sangat penting dari bangku cadangan untuk Arsenal. Jadi ya sangat mewah sebenarnya squad dari Arsenal. Tadi kita udah bahas di awal kenapa Ilkay Gundogan bagus, ya karena dia bisa komplit, dia bisa ngelakuin banyak, suruh nyerang bisa, bertahan bisa, passing bisa, dan segala macam bisa. Dan gelandang modern zaman sekarang di Liga Inggris ya salah satunya ada Declan Rice. Ada juga si Moises Caicedo dengan harga, makanya wajar harganya segitu. Tinggi. Nah, itu kalau bahas pemain-pemain yang lengkap bisa segala posisi. Kai Havertz gimana nih di Arsenal? Harus ke Barcelona.
Jadi sama kayak Joao Felix. Iya, Karena dia selalu dimainkan di Chelsea, dia dimainkan out of position. Kemudian juga di Arsenal masih dicoba-coba untuk bisa bermain di beberapa posisi, tapi itu juga mengorbankan ritme yang enak buat Arsenal. Makanya kan Mikel juga kembali mengandalkan back four-nya lagi, nggak coba-coba lagi karena lawan yang dihadapi semakin sulit gitu kan. Dan Havertz masih coba membuktikan ini juga menjadi keadaan yang tidak nyaman buat dia. Tentunya kan kalau kita lihat dia di Leverkusen, kenapa dia menjadi bintang? Karena dia adalah go-to man-nya untuk membangun serangan, untuk menciptakan gol. Tapi ketika dia pindah ke Chelsea, dia pindah ke Arsenal, rekan-rekannya juga memiliki kemampuan yang setara atau lebih baik dari dia. Tinggal bagaimana dia berani untuk menahan egonya, membagi peran dengan baik, tapi ini sepertinya masih cukup sulit ya. Kalau di Bayer Leverkusen, sistem yang menyesuaikan dengan dia. Ya. Jadi teman-temannya menopang dia. Ya. Ketika dia pindah ke Chelsea, dia harus menyesuaikan dengan sistem. Sistemnya berubah-berubah terus pelatih karena pelatihnya berubah. 3-4-3, 4-3-3. Nggak tahu kita kapan yang benar. Sekarang pindah ke Arsenal. Walaupun formasi Arsenal kita udah tahu 4-2-3-1 dengan Odegaard nomor 10, dia mungkin bisa main di sayap atau di mana. Tetap dia harus beradaptasi dengan sistem itu. Dan menurut gua ya seorang kayak Havertz agak sulit juga yang menemukan nomor 9 bukan. Ingat nggak dulu ada pemain dari pemain Chelsea juga dari Jerman juga. Timo Werner. Itu adalah wonderkid Pak di Bundesliga. Tetapi dia nggak menemukan peak performance. Akhirnya dampaknya kemana? Ke timnas Inggris, ke timnas Jerman. Nggak bagus sama sekali. Di Chelsea-nya pun dibully sampai sekarang. Jangan sampai kejadian juga terjadi dengan Havertz. Tapi Havertz minimal udah dapat Champions League dengan gol di final. Golnya lawan Manchester City. Nah tapi kalau kita ke Spurs nih, Richarlison kan akhirnya dia udah bisa cetak gol gitu kan, bahkan dia tahu dirinya itu sempat ke psikiater gitu kan, memperbaiki mental. Nah gimana ngeliatnya nih Bung Adi? Iya sama kayak tadi kita bicara tentang Havertz gitu kan. Richarlison dari Everton kan secara level mungkin di bawah dari Tottenham. Kemudian juga ekspektasi supporter juga berbeda. Target. Iya, peran berbeda, target tadi juga berbeda. Tentunya dengan Tottenham harus coba menuju Europe, harus top 4. Ini juga beban buat dia, dan kita tahu perannya di Everton kayak Havertz di Leverkusen gitu kan. Sistem tim dibangun untuk bisa menopang dia, dan kali ini dia harus berbagi peran dengan Son. Sebelumnya ada Harry Kane, bahkan di awal musim dia dengan label pengganti Harry Kane juga tidak mudah untuk Richarlison gitu kan. Padahal kalau kita melihat rekornya ketika dia struggling di Tottenham musim lalu, di Brazil 10 pertandingan 10 gol. Dan kali ini juga kebawa seperti Timo Werner di Jerman mulai kebawa juga bagaimana form dia di Brazil. Dan ini coba diperbaiki, Ange Postecoglou man management yang baik, dia bisa merangkul Richarlison juga, ada Son juga yang membantu Richarlison untuk kembali pulih percaya dirinya, dan terbukti di pertandingan sebelumnya. Di menit-menit akhir dia bisa menjadi pencetak gol bagi Tottenham ya. Nah itu dia, kalau ini Bang Wes, kalau gue mau nanya sama lu, Richarlison dia kan ke psikiater. Itu pemain emang sering tuh banyak yang psikiater, atau dari timnya sendiri yang pengen, dan nih gue sediain psikiater nih. Terkadang di tim itu, tim nasional maupun klub, mereka punya psikolog. Jadi minimal dia ke psikolog klubnya untuk istilahnya konsultasi. Atau curhat istilahnya, cuman pengen didengar masalahnya apa, mencari solusi. Dan namanya pemain sepak bola ini adalah atlet ibarat mobil, Pip. Ini mobil F1. Dia itu nggak mungkin ngambil bensin premium, nggak mungkin dia makannya di bengkel yang murahan, pasti bengkel yang spesial apa segala macam. Jadi untuk dia bisa perform, untuk bisa lari kencang, itu ditopang oleh banyak hal, dan pasti stres banget supaya lu bisa perform terus. Tadi kita udah bahas Arsenal, 4 hari sekali main, dan level kompetisinya bukan level kompetisi yang ecek-ecek, Champions League, EPL. Nah, Richarlison pasti akan ada di titik stres juga, di mana dia nggak bisa perform, di mana tuntutannya begitu tinggi. Di timnas Brazil, dia ngerasa mungkin dia Ronaldo, ya kan, Ronaldo Brazil. Tiba-tiba ke Spurs, dia nggak bisa cetak gol, dia stres, akhirnya dia butuh orang untuk berbicara. Ya itulah fungsi dari seorang psikiater itu tadi. Dan wajar itu terjadi di dalam sepak bola. Minimal kalau lu udah nikah, psikiater lu adalah istri lu sendiri. Lu bisa curhat, ya kan, Ma, ini tadi ketemu cewek gitu kan. Boleh nggak maksudnya gitu kan. Benar. Iya, boleh, yang penting adil kata dia. Banyak dong berarti tuh kalau adil. Tapi itu juga berarti perlu ditiru juga tuh sama kayak Havertz tuh. Kalau Richarlison ke psikiater berhasil ya, bisa tuh ketemu Mario Teguh tuh si kayak Havertz tuh. Oke, ini 5 pertemuan terakhir kedua tim di Liga Inggris. Spurs cuma menang sekali, sisanya menang Arsenal. Itu di tahun 2000, tahun-tahun kemarin ya, 2023, 2021. Memang Arsenal lebih banyak menang, tetapi kita lihat ketika Spurs yang menang lawan Arsenal ini di saat-saat yang krusial di akhir musim waktu itu. Penentuan kalau nggak salah siapa yang masuk Champions League. Lebih Iya, sakit betul. gitu Itu ya. lebih sakit, Lebih sakit gitu ya. Akhirnya mereka gagal.
Nah itu emang sebenarnya ini kedua tim produktif cetak gol. Tapi nah kalau kita bahas sejauh ini nih, kira-kira yang bakal key player-nya lah siapa nih key player dari Arsenal dulu, Bung Adi? Ya Arsenal tetap sama ya, key player mereka ada di Odegaard menurut gua. Ya, yang bisa memberikan perubahan di lapangan dan juga bisa menjadi opsi pencetak gol, build up-nya juga dari dia dan terus menjadi leader yang luar biasa untuk Arsenal. Sedangkan kalau Tottenham gue juga merasa di lapangan tengah, Bissouma tetap menjadi sentral dari permainan mereka. Dan ini menarik tadi, kalau Bang Bes sudah katakan duel di lapangan tengah memang terjadi. Odegaard akan berhadapan dengan Bissouma, ini menarik sekali. Wah itu dia. Tapi kalau kita lihat dari Arsenal ini pencetak gol terbanyak, belum banyak sih, baru 2 ya. Pencetak gol ada Bukayo Saka, Nketiah, Odegaard itu sama-sama 2 gol tuh. Itu di posisi yang berbeda tuh. Sementara Gapsus yang kemarin baru ya golin lagi Champions League ya. Champions League. Nah, itu gimana nih? Bakal di depannya nih gimana nih susunannya nanti nih? Ini yang bagus buat seorang tim, mereka nggak ada ketergantungan sama striker, ya kan? Strikernya kita tahu Edin Nketiah bukan pilihan utama, Gabjes juga baru balik, tetapi kita lihat pencetak gol lainnya udah 2 gol, Bukayo Saka, pemain sayap, Martin Odegaard main 1 lini di bawah, dan ini membuktikan bahwa semua orang itu ya ada perannya masing-masing dan bisa cetak gol. Dan bahkan asisnya ada William Saliba ya. Saliba menurut gue sangat mirip dengan Aymeric Laporte di City dulu sebelumnya. Musim lalu nggak bisa batal juara karena dia cedera dan membuat semuanya menjadi runtuh kan buat Arsenal gitu kan. Dan dia tetap menjadi key player di usia yang sangat muda. Dia tampil melebihi usianya, tenang sekali dan juga pandai untuk passing dan juga bisa berkontribusi dengan gol juga sebenarnya. Ya, itu Saliba ya dari lini belakang. Sementara ini dari Spurs, Son masih 3 gol ya. Ini kapten. Berarti nggak ada ini ya, nggak ada diskriminasi ya kalau Son bisa jadi kapten ya. Ada Maddison 2 gol, Kulusevski 2 gol. Romero back 2 gol. Berarti ada kemungkinan nanti set piece, ada kemungkinan gol dari corner bisa ada nih. Coutinho Romero punya tendensi untuk bisa menciptakan gol-gol spektakuler juga di GTEC Community di menghadapi Brentford. Golnya luar biasa, salah satu yang terbaik hingga kini ya di Premier League di awal musim. Dejan Kulusevski juga seolah terakhir kembali, ada percaya diri, dia berani take on sekarang juga di sisi kanan. Maddison tetap influential. Juventus reject. Dan yang satu nama Destiny Udogie, ini juga wingback tapi orang Itali dari Udinese. Nah. Punya kecepatan dan juga berani take on. Ini akan menjadi head to head yang juga menarik di sisi kanan pertahanan dari Arsenal dengan Ben White ya. Dan yang menarik di sini Pip, kalau kita lihat top skornya, most assist, James Maddison ada di situ dua-duanya. Dan kalau tadi Bung Yani bilang star playernya Arsenal adalah Odegaard. Kalau saya pegangnya James Maddison, saya pengen lihat apakah dia bisa membuktikan kepada para hatersnya dia, netizen England, ya kan, bahwa dia belum habis. Wah, itu dia. Kan sempat digadang-gadang dulu mau pindah ke MU, kemana, akhirnya Akhirnya dia lebih memilih nggak mau dapat piala ya ke Spurs ya, akhirnya. Nah itu sebelum kita lihat jadwal pertandingan Liga Inggris, coba sedikit Arsenal Spurs gimana Bung Ade perjalanan? Prediksi apalah unggul atau ini. Jangan nggak usah skor juga nggak apa-apa. Ya, gue melihat tadi chance buat Tottenham untuk bisa get some sort of a result sangat besar sekali. Bahkan gue justru melihat ada chance menang ya untuk Tottenham. Wah, ini Spurs. Lu juga Spurs tadi kan bilang menang tadi. Jangan. Menurut gue juara yang sebenarnya musim lalu menurut gue sampai sekarang gue menganggapnya adalah Arsenal. Karena mereka berjuang ya kan. Kita paling suka kan underdog, orang yang nggak dianggap bakal do something. Makanya gue sebenarnya mengunggulkan Arsenal juga ketika melawan Spurs karena memang tradisi, pelatihnya juga lebih lama. Tetapi mungkin seri adalah hasil yang adil. Wah, satu seri yang satu Spurs unggul seru juga nih Arsenal. Banyak yang ketawa. Banyak ketawa, buat Justin ketawa juga. Nah, ini kita lihat pertandingan pekan ke-6 dari Liga Inggris. Ada Manchester City berhadapan dengan Nottingham Forest. Ini berat nih, Burnley, MU. Iya, Burnley, derby Lancashire yang sulit. United juga pernah kalah dari Burnley, main di Turf Moor, late kick off pula. Ditambah hujan pasti akan drama. Waduh, udah pasti hujan. Lengkap. BMKG Inggris. 1000%. 1000. Iya. Lengkap. Brighton gimana Brighton nih? Brighton akan cukup unik ya karena Bournemouth juga kan sedang dalam performa yang cukup meyakinkan dengan Iraola.
mungkin Brighton akan sedikit awkward tuh menghadapi Bournemouth. Brighton kalau nggak salah dia main di Europa League ya. Iya. Nah ini juga menjadi tantangan juga karena Europa League itu pertandingannya Sekarang, biasanya iya. Kamis, Iya, betul. ya kan. Cepet ya. Dan mereka Minggu mungkin udah main lagi. Nah ini untuk klub sekelas Brighton bisa nggak dia membagi waktu Iya. dan fokus? Itu tenang aja. De Zerbi dari mana De Zerbi? Itali. Brescia. Udah itu dulu tuh Chelsea Aston Villa. Nicholas Jensen bakal gebok penonton lagi gak kira-kira tuh? Itu pertandingan seru juga ya, karena Chelsea mau nggak mau harus mendapatkan hasil yang positif. Kalau tidak mau ada tekanan yang lebih kepada Pochettino. Tapi menurut gue sih Pochettino akan tetap mendapatkan waktu. Lawannya Aston Villa, yang kemarin juga menang dramatis menghadapi Crystal Palace ya. Dengan pelatihnya Unai Emery, ini juga menarik karena mereka juga bermain di Conference League. Itu juga waktunya lebih mepet lagi dengan Premier League. Jadi kita akan melihat bagaimana Aston Villa bisa menakodai dua kompetisi juga nih. Sebelum nanti juga ada cup competition di FA dan Carabao kan. Ya, terakhir Bang Bes, Burnley Manchester United kan MU kan Ronaldo udah disingkirin, pemain-pemain toksik Anthony sama Tinggal Sancho. pelatihnya belum? Berarti pelatihnya Masih aman lah. Masih aman. Nih Burnley nih, Onana berjanji mau clean sheet kemarin tuh. Iya. Ya inilah adalah bagian dari proses, Pip. Kalau kata Erik ten Hag, mungkin dia bakal bilang percaya proses ke pemain-pemainnya bahwa ini bagian dari proses, mereka harus bangkit sama-sama dan dia udah ngambil keputusan dan investasi yang dilakukan MU nggak sedikit musim ini. Udah kepala-kepala 2 sampai 300 juta juga dengan pembelian pemain dan menurut gua MU bukan tim kelas 2, kelas 3 di Liga Inggris, mereka adalah tim kelas 1 dan sudah sewajarnya mereka bisa memenangkan pertandingan melawan Burnley. Mungkin skornya tipis karena mereka baru bangkit dari kekalahan. Tapi menang adalah hal yang wajar. Ya. Jadi nggak bakal kaget. Iyalah, biar Ole kemarin sempat itu tuh di Wah, Athletic disuruh tuh balik gua baca. lagi? Bukan, dia Kira disuruh balik. Iya, dia bilang kayaknya ketika gua pas di MU jarang banget dapat pemain, pas Ten Hag dapat Tapi dia dapat Bruno dia Fernandes. dapat Cavani juga. Emang disuruh bacot aja itu. Nah, ini klasemen sementara Liga Inggris sampai pekan ke-6 tadi Manchester City masih aduh di Kayaknya atas akhir musim kayak terus. begini. Hah? Sampai Akhir akhir musim. musim. Yang keganti cuma Spurs, Liverpool, Arsenal tuh ya. Ya, City. Arsenal peringkat 2 lagi ya. Berarti juara Bang Bes kalau Arsenal peringkat 2 hitungannya. Ini udah kayak Bundesliga ini. Kan kita di Indonesia, Pip. Kan kalau kita di ranking 1 dapat juara 1, juara 2 dapat kan juara 2. Tapi tetap juara, tapi 2, juara 3. Sampai juara, harapan. Juara 3 dapat kan? Harapan juga ada, harapan 1. Harapan 2. Aduh, gitulah pokoknya. Jangan lupa itu ditonton ya Liga Inggris yang ada Bung Adianinya siaran juga seperti biasa. Dan jangan lupa juga di komen prediksi kalian dan masih banyak yang seru lagi. Kita udah tadi kita udah semua bahas bareng Bung Bes dan Bung Adiani. Liga Champions kita udah bahas, Liga Inggris juga kita udah bahas dan kalau ada nih minggu depan itu bisa di komen bahas apa lagi ya kira-kira dan semua juga udah kita bahas. Pokoknya tonton terus Kick and Runs di Run Sportainment. Sampai ketemu lagi. Dadah.